gimana ya caranya? Hmm. Kalau kita pengen Indonesia lebih baik kan berarti kita creating more leaders dong. Iya. Ya creating pemimpin lebih bagus. Tapi apa yang harus dibenahin? Apakah setiap orang itu punya bakat buat jadi pemimpin? Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Heeh. Menurut gue ya keduanya. Nah sekarang tuh banyak lihatnya tuh Gen Z kan. Ya. Plus minusnya gimana menurut Bang Ivan? Ya, gue inget banget kalau gue ditanya lu kerja di mana udah berapa lama, gue bilang 2 tahun. Tahu nggak komentar senior apa? Ya elah sebentar banget, 2 tahun. Udah pindah gitu. Lo tanya sekarang anak sekarang, 2 tahun lama. itu maksud gue. Oke, Bang Ivan Ahda, thank you so much udah mampir ke Invipop. Thank you Dan, sama-sama. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gue tuh ngelihat atau terpapar profilnya Bang Ivan itu ketika Bang Ivan memberikan sebuah speech di pernikahan temen gue. Oke. Gitu, jadi di tag gitu kan kayak, siapa nih beliau nih sampai memberikan nasihat pernikahan di teman saya gitu. Akhirnya dilihat profilnya di dalam IG-nya Bang Ivan tuh bionya penuh. Ya. Ada karirmu, Talentix, Maxima Impact, terus juga founder pemimpin dan banyak lagi gitu. Tapi gue penasaran, Bang Ivan tuh kalau memperkenalkan diri ke orang dalam one liner gitu, biasanya nyebutnya Bang Ivan Ahda tuh siapa sih? Gue sering bilang, gue tuh pegiat inovator sosial ya. Pegiat inovator sosial. Ya. Oke. Jadi menurut gue satu hal yang merefleksikan apa yang gue lakuin gitu ya Dan, dari dulu sampai sekarang itu nggak jauh-jauh sebenarnya dari 3 hal. Pertama concern sama urusan kepemimpinan, people development. Yang kedua urusan organisasi, ya lo lihat hobi gue banyak di organisasi. Iya. Sama yang ketiga adalah ngurusin atau punya interest lebih sama urusan sosial. Nah ketiga itu kalau dirangkum kira-kira bahasanya adalah social innovation. Sebelum gua masuk ke tadi ya soal social innovation, nggak afdol rasanya kalau nggak ngomongin masa kuliah dulu. Ya. Nah, gue pengen flashback ke masa kuliah gitu. Bang Ivan ini memilih psikologi. Ya. Kenapa milih psikologi, Bang? Nggak banyak orang tahu psikologi sebenarnya pilihan gue ketiga. Oh, itu pilihan ketiga Pilihan lu. ketiga. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama FK, Oh, kedokteran. kedokteran, yang kedua Dua. HI, Heeh. yang ketiga psikologi. Untung nyangkut kan. Oh, nyangkutnya di pilihan ketiga. Pilihan ketiga karena waktu itu kan ya biasa lah zaman SMA kan ikut-ikut bimbel. Sebenarnya kan kakak-kakak seniornya kan pada ingetin, lu kalau mau milih pilihan jauh-jauh biar kalau satu nggak dapet Ada peluang. nyangkut ke selanjutnya. Gue tuh baru ngeh juga dimarahin pas gue cerita gue milih ini. Itu malu nyari mati karena kan pilihan 1, 2, 3 tuh kan deketan semua. Waktu itu gue milih IPC Dan karena anak IPA milih jurusan yang sosial juga. Iya. Tapi untungnya milih psikologi. Nah waktu itu sebenarnya semua pilihan gue biasa anak SMA dulu kan lu mana gue ikut-ikut gitu kan. Nah tapi gue pikir-pikir ya pas gue flashback gitu ya, gue sering banget memang terpapar sama alumni psikologi. Terus yang kedua somehow kayaknya dulu pas gue aktif di organisasi gitu, kayak sedikit banyak mengekspos gue dengan relasi sama manusia. Nah jadi pas ketika pilihan ketiga tuh kayak sadar nggak sadar apalagi ya kira-kira, ya udahlah psikologi gitu. Dan kenyataannya malah alhamdulillah dapat ya kan, dapat di psikologi gitu. Iya, dulu kan kita milih berdasarkan passing grade ya. Ya. Passing grade-nya antara FK, HI sama psikologi Itu menurut gue top 5 semua deket-deket ya. Deket-deket. Makanya gue bilang gue kalau ditanya gue jujur aja gue bilang untung nyangkut Dan. Kalau enggak mungkin gue istilah anak zaman sekarang gap year kali ya gitu. Gap year, ya. Ikut intensif lagi Intensif tuh dulu. di Nurul Fikri. Ronin ya kan. Ronin. Nah, tapi lu ini gak sih Bang diatur sama orang tua gitu atau diarahin kayak kamu kuliah ambil ini ya gitu? Gue anak bungsu, kakak-kakak gue tuh usianya agak relatif jauh. Waktu itu sejujurnya nggak banyak diarahin. Makanya pilihan-pilihan hidup gue waktu itu ya kayak gue ikut apa kegiatan segala macam. Untungnya waktu dulu sekolah tuh deket sama sekolahan tinggalnya, jadi kayak gue sekolah terus pulang selalu abis maghrib gitu malam gitu dan nggak pernah banyak ini sih kayak arahan gitu. Orang tua gue selalu bilang kayak ya silakan lo pilih aja, lo usahain ya udah that's it gitu. Tapi nongkrong gak sih lo Bang dulu pas sekolah gitu? Anak bola aja. Anak bola. Main bola gitu maksudnya kayak di pulang sekolah terus kemudian main bola di sekolah segala macam ya. Terus sama ya mungkin itu ya gue banyak ikut ekskul waktu itu di sekolah gue kan sekolah di SMA 8 Bukit Duri kan. Jadi Bukit Duri itu terkenal karena di sekeliling SMA 8 banyak kos-kosan anak-anak kan.
kos-kosan, terus orang yang tinggalnya di Bekasi, di luar kota tuh pada ngekos. Jadi ya gua walaupun nggak ngekos, tinggal sama orang tua, cuman 3-5 menit dari sekolah, Hmm. tapi ya akhirnya nongkrongnya sama teman-teman yang ngekos di sekitaran sekolah. Oh, akhirnya nongkrongnya sama orang-orang yang tinggal di situ. Iya, betul. Oke. Nah, di masa kuliah itu Hmm. apa namanya? Akhirnya banyak hal-hal yang lu temuin gak sih yang relasinya sama psikologi terus bermanfaat gitu sama Ya, pekerjaan? kalau gue pikir-pikir ya kan, Mm. ada kayak orang suka bilang, lo kalau kuliah di psikologi, lo kayak berobat berjalan. Itu kan orang suka Iya. bilang-bilang bercandaan gitu kan. Dan Bercandaannya ya, gitu. bercandaan gitu. Nah, kalau gue mungkin bukan berobat berjalan, tapi lebih kepada kita memang punya banyak ruang Mm-mm. untuk kayak kenal tentang diri kita. Ya kita belajar tentang manusia Iya, kan. Terus kan ya selagi belajar tentang diri kita ya jadi kita tahu tentang kita gitu. Nah, akhirnya gue ngerasa pilihan-pilihan yang gue lakukan selama di kampus ya, ikut kegiatan apa, terus punya relasi segala macam, kepake banget. Buat gue nih yang to be honest misalnya ketika gue inget pada usia sekolah gitu nggak banyak interaksi, conversation yang meaningful dengan orang tua, to be honest gitu ya. Iya. Gue ngerasa itu sesuatu yang akhirnya gue dapatin tuh dibutuhkan banget gitu. Dan di psikologi lah gue belajar. Jadi gue ngerasa turns out ya banyak manfaatnya buat gue sih di psikologi. Jadi bukan sekedar urusan akademik, karena kalau urusan akademik ceritanya lucu. Gue tuh bukan lumayan lama lulusnya dan Berapa tahun? 5,5 tahun. Oh, hampir tuh. Hampir hampir makanya 6 tahun. hampir menuntaskan jatah orang kuliahan kan. Iya, Nah, jadi gue ngerasa jadi gue benar-benar belajar psikologi bukan hanya di textbook kuliahan, tapi dalam arti gue banyak bereksperimen lah kira-kira gitu selama di kampus. Banyak malah terapannya ya. Ya, Berhubungan sama manusia, memahami bener, behavior gitu. bener. Project yang gue lakukan selama di kampus Hah? itu akhirnya jadi bisnis gue dan yang maksimal lo Maksimal. bilang di awal Heeh. itu adalah project kuliahan gue. Wow. Jadi waktu itu gue belajar psikologi terus kayak ya mungkin bahasanya apa kayak pemberontakan intelektual kayak kok kita belajar psikologi tapi nggak ada prakteknya. Ya udah, gue bikin sama beberapa teman Maxima yang kayak kita keliling fakultas lain gitu kan, ngasih tahu konsep mentoring, people development. Kita suka ngisi team building himpunan-himpunan, misalnya lo himpunan sejarah ya. Kita ngisi-ngisi itu. Jadi gue sering banget main keluar psikologi dan akhirnya banyak ya alhamdulillahnya udah mulai menghasilkan uang ya. Nah, itu tuh kayak kalau anak zaman sekarang bilangnya side hustler ya. Side hustle. Side hustle kan. Terus gua rawat segala macam ya di usia 30 gue seriusin jadi tuh barang kira-kira gitu. Jadi itu barang. Ngeri. Tapi itu berarti lu tekunin pas sambil kuliah? Sambil kuliah tingkat 3 ke 4 lah gue. Pantesan lulusnya lama ya. Oh, keliling-keliling mulu. Dan itu diingetin sama dosen, gue inget banget. Ada dosen yang akhirnya jadi dekan ya Mbak Tia, baik banget. Gue ingat waktu itu kayak belum ada WA kan di SMS. Van, kamu mau lulus gak? Suka bilang, waduh ini siapa mau Mbak. Udah, itu adalah tanda kayaknya gue harus ke kampus. Ya akhirnya ke kampus, yang ngurus-ngurus segala macam ya. Akhirnya 5,5 tahun lah kira-kira. 5,5 tahun tuh udah gak ada temen kali di kampus. Gak ada teman, jadi gue tuh bersyukur karena ya gue suka nongkrong kalau nggak pas di kantin di perpus ya. Ada teman-teman yang juga late lama lulusnya gitu kan. Ya udah kita ada sobat perpus nih. Karena itu membantu memotivasi diri kan. Karena lu bayangin nih kalau udah di 5,5 tahun, pertama angkatan lo udah mostly 90% udah nggak ada. Yang ada junior dan ketika junior natap lo kayak ini kok kayak nggak keluar-keluar dari kampus. Mahasiswa abadi. Abadi. Untungnya lulus. Tapi lu berarti mahasiswa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus kan? Ya. Olim UI ikut gak? Kayak bola, kan tadi lu anak bola tuh. Ya, gue kalau bola tuh cuma tingkat pertama doang aktifnya. Habis itu gue banyak terserap di kegiatan kemahasiswaan. Oke. Jadi gue wakil ketua senat, dulu namanya senat ya Dan ya. Senat psikologi, kemudian gue ke BEM UI. Terus kemudian di situ juga gue banyak kegiatan di luar kampus. Jadi ada namanya Forum Indonesia Muda tuh Dan. Gue ikutan di sana segala macam, gue aktif. Sampai kemudian yang menarik itu adalah gue jadi guru Dan di tingkat 3. Jadi sebenarnya kuliah gue udah selesai secara akademik 3,5 tahun. Maksudnya nggak ada yang kuliah-kuliah yang nyangkut, nggak ada. Jadi tuh jadi pure setelah itu gue benar-benar kayak bayar uang kuliah, SPP, UKT lah semesteran. Terus ya udah gue ini aja gitu Maxima, terus jadi guru. Gue ada jadi ngajar di salah satu SMA di Jakarta Timur. Ada orang tua dari junior gue bilang
Van, mau ikut ngajar nggak? Hmm. Ngajar apa? Nih ada slot bimbingan konseling. Terus gue bilang, saya belum lulus bu. Oh nggak apa-apa. Ini soalnya muatan lokal. Bikin aja kurikulum. Jadi bayangin gue belum lulus, gue bikin kurikulum segala macam, gue belajar. Dan saat itu gue inget banget rumah gue di Citayam. Dan Citayam. Citayam. Dan Mm-mm. lo tahu kan kalau sekolah di SMA itu masuknya 6:30. Iya. Nah, jadi gue selalu berangkat ketika masa-masa gue udah nggak kuliah gitu ya, cuman tinggal muter-muter di kampus saja. Gue berangkat selalu jam 4:30 dari rumah di Citayam naik kereta. Dan lo tahu kereta zaman dulu kayak Wah, gimana kan, bareng sama lemari, wah tuh ayam, buah-buahan, ayam dan kambing, seterusnya. Kami nggak sih, rokok. kami mungkin ya yang di mana gitu kan. Nah, Iya. terus gue berangkat kereta pertama Hmm. jam 5 pagi dari Citayam, turun di Cawang, udah. Terus jadi berjibakulah dengan itu. Iya. Dan itu yang makanya kenapa gue bilang ya, orang bilang, "Oh kalau lo belum lulus udah kenal uang tuh kayaknya kayak lupa mau lulus," gitu Eh, kan. Tapi ya setelah pesan dari wakil dekan itu Mbak Tia, "Van mau lulus nggak?" "Siap Mbak," ke kampus dan udahlah gue iya iya. tinggalin. Berarti lu nggak lulus tuh bukan karena lu nggak mampu, karena lu emang belum mau aja. Iya Iya nggak sih? mungkin itu ya, karena dari awal kuliah sih, dan alhamdulillah gue ada beberapa beasiswa Hmm. yang gue ikut ya, bantu ekonomi kan, bayar kuliah. Habis itu kan gue mikir beasiswa udah selesai harus nyari uang sendiri dong. Hmm. Nah itu ya, kerja gitu segala macam, kayak buat bantu orang tua, buat biaya kuliah gue juga segala macam. Jadi Hmm. kalau dibilang kalau lo masuk UI jangan cepat-cepat lulusnya, itu kira-kira gue amini bener lah. Diaminin. Biar Iya gue iya. udah masuk nih, lulusnya ujung-ujung lah kira-kira. Dan ya itu salah satu yang menarik ya, menurut gue ketika lu jadi mahasiswa itu Hmm. ruang safe zone lu. Lu Iya, mau bereksperimen, mau setuju. apa gitu ya. Label judgement bahwa lu gagal tuh ya gagal, tapi maksudnya karena lu masih mahasiswa lu bisa Mhm. dimaklumi itu. Nah menurut gue itu yang sekarang juga jadi apa ya, menurut gue buat anak-anak muda Mmm. kan ngerasa nggak mau bereksperimen, beriterasi karena Iya. udah banyak orang-orang yang ngejudge dia kan. Nah, gue ngerasa ya betul bahwa gue dalam tanda kutip secara waktu ketinggalan, karena pas gue lulus teman-teman gue mungkin udah jadi manajer dan Iya karena udah bener. 1,5 tahun kan, Hampir 1,5 2 hampir 2 tahun. tahun kan. Ya gue ngerasain itu. Nah, terus pas gue lulus gue baru masuk karir profesional, gue sempet gamang juga, but Mmm. anyway ya moving Iya forward sih. lah. Gua kan ngeliat lu kayaknya tuh orang yang tertata gitu ya Bang, hidupnya tuh. Kayak lu udah tahu nih mau ngapain. Nah pas lu masuk awal kuliah tuh lu udah tahu gak sih kayak nanti dari sini nih gue pengen gini gini gini. Kayak Enggak, semacam tujuan gitu udah ada belum sih enggak, roadmap-nya? roadmap nggak ada, nggak banget. Tapi Mhm. gue beruntung, gue ngerasa ya hidup gue tuh Mmm. kebantu, dan karena banyak yang apa ya, gue bilang tuh mentor-mentor hidup yang nemenin gue lah. Mmm. Heeh. Jadi orang kan ngelihatnya sekarang ya, Dan, kayak gue kalau ngomong ada planning segala macam Iya. gitu kan. Sebenarnya itu adalah hasil iterasi aja, evolving aja. Dan gue Mmm. waktu itu juga nggak tahu ya, pas gue bilang masuk psikologi tuh emang nggak mindful amat, milih lah ya. Mmm. Terus gue pas masuk, oke, quite challenging gitu kan. Terus abis itu gue ketemu ada, misalnya ada senior gue yang ngasih tau, lu harus punya plan semester lu mau ngapain segala macam. Mmm. Usia segini dulu tuh gue inget banget, era 2000-an awal tuh ada kayak pelatihan MHMMD namanya, gue nggak tahu lo tahu nggak? MHMMD, Mengelola hidup dan merencanakan masa masa depan. depan. Itu tuh Itu gue, siapa tuh yang itu bikin? aduh gue lupa ya, Marwah apa, Kayak ya pokoknya, motivator gitu bukan? ya pokoknya perempuan gitulah, gue Oh. sampai lupa kan. Nah terus gue belajar itu kan segala macam, tapi ya udah nggak benar-benar tertata. Gue justru ngerasa lebih banyak gagalnya, to Mhm. be honest gitu, sampai kemudian gue dapet insight-nya. Jadi gue pengen bilang kayak yang gue dapetin sekarang itu adalah hasil iterasi. Makanya gue seneng dengan kata-kata bereksperimen ya, Dan Mmm. karena hidup itu kan emang rangkaian eksperimen aja. Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya kalau Mmm. lo gagal, lo maju terus lagi aja gitu. Tapi kapan lu akhirnya kayak menemukan, "Oh kayaknya gue akan, bikin ini deh dalam hidup gue," gitu. Hmm, Kayak ketemu aha momennya momen gitu, ya. heeh. Kayaknya pas nikah ya. Pas gue nikah, gue ada Setelah partner. setelah nikah? Setelah nikah Oh. agak lebih kelihatan. Sebelum nikah sebenarnya udah tahu mau kemana. Mhm. Kenapa? Karena sebenarnya kalau lo perhatiin nih, kayak hidup kita tuh kayak benang merahnya selalu kelihatan kan. Mhm. Pilihan dalam hidup kita tuh sadar nggak sadar tuh ada yang ngedrive kita kan, value kita kan. Mmm. Nah misalnya kalau gue ditanya gitu ya, Dan apa value lo, Van? Ya value gue tuh, gue pengen kehadiran gue tuh ngasih dampak kan. Mmm. Kesannya klise, tapi ternyata kalau di-fikir memang pengambilan keputusan gue dalam hidup tuh kesana mulu. Sampai ketika gue ada partner gitu kan, Mhm. pas sudah nikah segala macam, gue tervalidasi dengan itu, ngobrol Mmm. kan, karena oh mau kesini kesini sini. Kayaknya kalau
Karena kalau pergulatan sendiri gitu kan lo tahu kan orang jadi overthinking dan nggak punya arah ya. Iya. Nah, disitulah gue ngerasa lebih kuat lah, lebih firm. Setelah married. Setelah married lebih firm gitu. Saat itu berarti yang lu udah develop atau udah dibikin tuh apa aja bang? Pas gue nikah 24 ya. Terus Maxima tuh udah jalan sebagai apa kayak Consulting? sampingan, belum ada badan hukumnya. Tapi gue selalu dapat project dari situ tiap tahun gitu segala macam. Udah ada revenue walaupun kecil gitu segala macam. Gue bangun karir waktu itu di beberapa company di consulting firm gitu kan, mulai dari kampus dan seterusnya. Jadi gue bangun itu, gue aktif dan kayaknya dan ya kalau gue pikir-pikir mulai dari kampus sampai sekarang gitu, kan orang kayak ada masa gini, gue mau istirahat dulu deh. Iya. Kayak ada fase di mana kayak gue nggak ikutan dulu ya yang gini-gini, gue nggak ikutan dulu. Nah gue ngerasa kayaknya seiring gue punya kehidupan karir profesional dan bisnis, di saat yang bersamaan gue tetap punya kegiatan yang what so called tuh ada hubungannya sama bantuin orang lain dan nggak ada berhentinya. Karena gue ngerasa itu kayak kesadaran bahwa ya lo tuh melangkah selangkah demi langkah itu kan lo karena dibantu orang lain. Iya. Jadi lo nggak usah nunggu sampai level kesuksesan tertentu baru lo kayak giving Bantu back. orang lain. Iya, enggak menurut gue lo berjuang sekalipun dari bawah di level manapun lo harus bisa ngebantu orang dengan level lo saat itu. Nah disitulah gue ngerasa kayak mau ditarik kemana gitu ya. Gue pernah mungkin kayak ya capek wajar gitu kan. Tapi ujung-ujungnya orang nyari gue, ada yang nyari gue gitu kayak nelfon gue tuh, gue gak kenal. Pas gue running awal Maxima, nih Mas Ivan iya. Iya Mas, saya dapat nomor dari ini. Oh kenapa Pak? Ada yang bisa? Iya, saya mau bikin kegiatan ini. Katanya kalau kegiatan kayak gini ngomongin ke Mas Ivan. Itu salah satu Top of mind-nya Mas Ivan. Udah. itu salah satu yang validate gue dan kayak oke, berarti orang tuh maksudnya ada asosiasi yang terbangun karena apa yang gue lakukan, sadar nggak sadar. Jadi akhirnya ya udah itu salah satu momentum pas awal-awal Maxima berdiri. Jadi kayak oh ya udah gue kan ya biasa lah berharap kita jadi entrepreneur gitu kan di usia 30. Apalagi udah nikah, udah punya anak kan waktu itu terus kayak ada nggak yang mau pakai jasa kita kan? Nah terus ya momen-momen kayak gitu yang gue rasa kayak oh ternyata itu pay off kok kalau kita ngelakuin konsisten dari dulu gitu kan. Iya, oke. Nah Bang Ivan ini kan juga gak bisa dilepasin dari ketertarikannya sama organisasi. Iya. Dan ketertarikan dalam berorganisasi ini gua rasa udah dimulai dari masa sekolah. Iya. Waktu itu jadi ketua OSIS ya di SMA 8 ya? OSIS ya. Nah hal apa Bang yang bikin lo bener-bener tertarik tuh di awal ya Iya. untuk berorganisasi? Gue nggak tahu lo percaya apa nggak, tapi lo ngeliat gue sekarang kalau dulu sebenarnya gue sangat introvert dan ya sebenarnya sekarang juga introvert. Iya maksudnya gue nggak biasa berbicara di depan Muka umum. umum. Iya nggak bisa banget. Gue ikut karena waktu itu didorong senior. Biasa kalau anak sekolahan tuh kayak dipilih untuk ikut LDK segala macam. Terus gue ikut segala macam. Gue menemukan kenapa akhirnya gue menemukan satu kayak bahasanya apa ya, kayak itu kayak ruang yang buat gue sakral ya organisasi. Karena gue ngerasa hal-hal yang secara normal harusnya gue dapatkan selama misalnya masa pengasuhan, interaksi sosial, itu gue dapetin di organisasi. Contoh misalnya ketika ya mungkin sekilas gue pengen bilang bahwa pada saat gue di keluarga misalnya nggak banyak interaksi sama orang tua, gue perlu sampaikan gitu. Nah gue mendapatkan itu terkompensasi di organisasi. Gue jadi belajar gini memahamin orang, berempati tuh kayak gini ya. Orang bilang empati itu kayaknya sesuatu yang kayak innate sama orang, mesti kayak lahir dari sendirinya. Gue bilang enggak, empati itu dilatih. Nah di organisasi gue jadi semakin lebih kayak gitu ya, ternyata kita relate ya. Jadi beberapa program. Nah gue ngerasa jadi organisasi itu not only pilihan activities actually, dan gue ngerasa itu kayak another part of me yang itu creating my identity gitu. Jadi itu yang nyiptain identitas gue. Jadi ketika gue ikut organisasi ya gue ada di sana, gue bisa relevan gak sama orang, bantuin orang apa gak segala macam. Jadi itu juga kalau teman-teman SMA gue masih ingat gitu ya, gue jadi ketua OSIS, gue sebelumnya udah kepilih jadi ketua ROHIS duluan. Jadi beberapa hari sebelum ketua OSIS, jadi gue kepilih. Nah terus ketua ROHIS. Ya terus kan gue udah masuk berapa 7 atau 8 besar gitu kan, terus otomatis gugur dong. Terus pokoknya abis kepilih misalnya hari Senin, hari Selasa gue disamperin senior. Terus gue bilang, Van bisa gak ikut proses seleksi buat 3 besar kandidat? Gue bilang, Kak saya kan udah jadi ketua ROHIS, gak bisa dong. Enggak, ini senior-senior dan guru-guru minta ada kandidat yang lain untuk diwawancara gitu. Terus gue bilang,
ini gimana sih gue bilang kan gitu. Terus gue izin sama senior kan, terus gue bilang Lucu juga ya. terus apa, ya udah ikut pemilihan ya udah wawancara. Tiba-tiba itu benar-benar kayak roller coaster lah. Wawancara hari Rabu, terus cuma dikasih tahu, Van, kamu lulus 3 besar OSIS, terus Senin kampanye. Terus gue mikir kan kayak, ini gimana sih? Jadi akhirnya gue jadi mengundurkan diri, terus gue kampanye, terus kemudian kampanye ketua OSIS. Nah, jadi gue ngerasa kayak momen-momen kayak gitu kayak apa yang membuat orang tuh bisa punya kepercayaan gitu ya. Terus gue pikir-pikir, karena pada dasarnya gue gak menginginkan itu dari awal gitu dan ya gue berbuat aja segala macam. Terus kalau ada yang mendapat manfaat, alhamdulillah gitu kan. Jadi itu kayaknya sesuatu yang gue jangan cerita ini juga nih kali pertama gue cerita di publik ya. Tapi gue pengen bilang bahwa kadang-kadang pilihan kita dalam hidup tuh bukan semata-mata yang udah kita perencanakan. Tapi itu juga pertemuan antara momentum dan kesempatan. Waktu itu gue juga secara etika gue bilang nanya ke senior, Kak ini saya boleh emang ikut seleksi ini tuh ke senior-senior. Saya bilang gak apa-apa deh, coba aja, kan gak ada kepastian lolos juga kan. Orang cuman seleksi dari berapa besar ke 3 besar. Dilalahnya lolos 3 besar, terus gua kampanye menang lagi lebih dari 50%. Terus gue bilang kayak, ini waduh pokoknya Itu belum kelar masa jabatan tuh. baru menjabat sehari 2 hari lah gitu. Jadi gua ngerasa kayak ya udahlah, itu sih kira-kira. Jadi gua ngerasa organisasi itu dan part of yang sampai saat ini creating my identity sih. Iya. Di situ lo menemukan ruang baru untuk interaksi yang mungkin sebelumnya nggak lo dapetin di keluarga. Betul. Gitu ya. Betul. Kayak tanggung jawab gitu kan, latihan-latihan gitu. Nah, ngomongin manfaat organisasi nih, kan senior-senior kampus tuh sering bilang gitu. Ini anak-anak baru nih, maba-maba, ikutlah organisasi. Jangan kuliah pulang, biar nanti di dunia kerja kalian punya experience gitu. Nah, itu kan klise ya sebenarnya. Menurut lo kayak gimana bang? Kalimat-kalimat dari senior yang kayak begitu ke mabanya. Ya, kadang-kadang kalimat itu kan agak dilebih-lebihin dan pakai bumbu lah ya gitu ya. Gitu. Ya menurut gue itu wajar. Tapi kalau gue mendapatkan secara langsung adalah gini. Lo bayangin dan kalau lo gak ikut organisasi. Terus tiba-tiba lo masuk kerja, IP lo bagus. Terus lo deliver lah ketika kerjaan. Tapi lo misalnya menghadapi tantangan tiba-tiba lo dapet tim yang berbeda. Atasan yang lo favorit selama ini tiba-tiba ganti orang. Tiba-tiba company turnover dan seterusnya. Lo bayangin kalau itu adalah semua kali pertama yang lo hadapin ketika dunia profesional, lo bisa gamang kan. Lo gak punya referensi atas pengalaman di masa lalu bagaimana ngatasin situasi ini. Dengan lo ikut organisasi, setidaknya menurut gua nih yang gua alamin, lo bisa udah merasakan itu sebelum nanti lo ketemu pada ruang yang lebih high stake gitu, resiko lebih besar. Gua rasa itu sebenarnya benefit terbesar organisasi. Organisasi ketika lo di kuliahan itu ngebantu lo ada ruang aman untuk lo melakukan kegagalan. Itu yang nggak disadarin orang, bukan masalah aktifnya. Jadi gue kalau ditanya lo boleh aktif di mana aja, nggak harus di kampus. Gue juga berapa kali aktif di luar kampus kan. Tapi kalau di organisasi lo juga pasif doang, terus kayak lo nggak mau ngambil resiko kayak mimpin tim segala macam, ya lo nggak dapat apa-apa juga. Jadi yang diomongin senior tuh betul gitu kan. Tapi untuk ngebuat itu supaya nggak exaggerated gitu kan, gue ngerasa ya lo sesuai porsinya aja lo bikin latihan. Karena kalau lo melakukan kesalahan di luar organisasi, di luar itu, lo kan resiko lebih besar kan. Misalnya uang company hilang karena lo salah memperhitungkan. Lo ngerasa lo nggak cocok sama atasan lo karena ngerasa kayak karakternya nggak cocok. Padahal ya lo kalau udah profesional lo harus siap kerja sama siapapun kan. Value-nya beda, latar belakang beda, tapi harusnya nggak jadi masalah buat lo. Nah organisasi menurut gue ngasih benefitnya sih di situ. Lebih ke tempat simulasi berarti ya. Iya, simulasi dari ruang atau organisasi yang lebih besar. Betul. Dan yang lebih berisiko tinggi. Betul. Dia ngasih kesempatan kita untuk melatih kepemimpinan kita kan. Jadi lo kalau di organisasi kan lo mulai dari bawah kan. Lo belajar nih istilahnya tuh dari nol. Ya bercandaan kita lo dibego-begoin orang gitu segala macam gitu kan. Lo disuruh-suruh gitu kan. Ya menurut gue gak apa-apa. Ya sama ketika lo nge-build bisnis kan. Gue selalu bilang kalau dalam proses ngobrol gitu sama orang-orang yang baru ngebangun bisnis. Lo udah pernah kerja sama orang belum? Enggak gitu kan. Gue langsung bikin ini. Gue cuma bilang waktu itu gini. Coba deh lo ada pengalaman kerja sama orang. Kenapa? Biar lo tahu gimana rasanya lo di top of change paling lo di rantai paling bawah dalam organisasi kan. Lo tahu, terus lo hands on juga gitu segala macam. Lama-lama naik kan. Terus lo megang tim. Cuman 1-2 orang it's okay.
megang lagi resiko tinggi, timnya lebih gede dan seterusnya. Nah, pengalaman itu yang gue rasa, jadi kesannya kayak, "Van, lu ngapain sih ngabisin waktu ikut organisasi yang lu nggak dibayar, bahkan lu ngeluarin uang," gitu. Iya. Gue yakin latihan gua yang gua habiskan waktu di organisasi itu akan menyiapkan diri gua pada waktu yang lain Mmm, pada saat tentu untuk menerima amanah yang jauh lebih besar dan dengan benefit yang lebih baik buat diri gua dan buat orang lain. Kira-kira itu. oke. Nah tadi soal kepemimpinan, menurut lo Bang, tapi Mhm. jawabannya nggak boleh normatif ya. Ya, ya. Apakah setiap orang itu punya bakat buat jadi pemimpin? Menurut gua setiap Iya, orang punya bakat, levelnya berbeda-beda. setiap orang punya bakat tapi levelnya yang beda-beda. Betul. Ada yang memang, dia misalnya punya modalitas awal itu Hmm, lebih baik dibandingkan orang lain dan wajar kan. Jadi setiap orang tuh emang beda-beda, mhm, starting point-nya tuh beda-beda, sorry. Starting point-nya beda-beda. Sehingga maksud gua, ada misalnya gua sama lo Dan, starting point lo lebih tinggi, starting mmm, point gua, biasa aja gitu kan. Terus tapi kemudian lingkungannya mmm, ya banyak nge-accelerate, lo atau gua gitu kan, nanti tuh beda lagi. Yang awalnya mungkin awalnya dari orang biasa-biasa aja, modalitas biasa, tapi lingkungan dia nge-challenge dia terus mmm, lebih baik, bukan tidak mungkin dia akan jadi pemimpin yang lebih baik. Jadi gua mmm, ngerasa bahwa kan itu perdebatan klasik dan yang lo tanyain di dalam iya, dunia kepemimpinan. iya, Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? heeh, Menurut gua ya keduanya, itu iya, iya, kombinasi dari iya, keduanya. Setiap orang tuh punya kayak kayak atlet aja ya? kayak atlet, ya kan Mmm, sebenarnya gini, semua orang bisa main bola, tapi mmm, kan main bolanya mau level sampai Messi atau Ronaldo, enggak juga mhm, kan, tapi level yang bawahnya, level bawahnya, tapi bisa main bola. Gue selalu percaya setiap orang adalah pemimpin, oke, tapi bagaimana kemudian pemimpin itu, levelnya, exposure-nya itu beda-beda, harus dapet challenge terus ya, dapat challenge. biar melenting kalau kata Bambang Ba Pacul tuh. Bambang Tas. Pacul, galah dong, galah ya. Nah itu ya menurut gue pemimpinan itu ya, karena ini ada yang suka nanya gue juga, "Gimana buku apa yang lo rekomendasiin Bang, kalau gue mau jadi pemimpin yang Mmm, baik?" Gue nggak ngerekomendasiin buku Dan. lu praktek? Iya, Ah. persis, lo nangkep ya? Iya, 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 iya. karena gue nggak nanya buku ini nggak, gue bilang, pertanyaan gue gini, "Kamu sekarang ikut kegiatan apa aja?" Dia Oh, bilang gini, "Oh, baca bukunya bisa belakangan, lo bisa ikut googling-googling, nonton YouTube aja, talk mmm, show tentang leadership, tapi lo banyakin ruang praktek, udah itu yang paling ampuh, nggak ada yang lain." Menurut iya, gue. Buku tuh jadi gini, buku itu nambahin referensi lo, iya, tapi lo bisa bikin lo hands on sama problem, ngatasin masalah, muscle-muscle memory lo, jadi leaders itu kebentuk karena lo praktek, kalau enggak nggak bakal jadi apa-apa. agree. Iya, iya, buku tuh biasanya tuh ngasih Ngasih framework gitu ya, framework, study case, ngevalidasi, heeh, study case gitu kan. Tapi ya lo kok jadi pemimpin ya lo turun langsung lah mmm, dimanapun lo mau turun. iya, lu terlibat di mana aja gitu, Mhm, pertanyaannya selalu kayak gitu ya? beneran selalu gitu. Kayak akhirnya lu bikin, Pemimpin Pemimpin.id, ID. ya. Pemimpin.id nih boleh diceritain nggak sih Bang, Ya. secara sederhana dia tuh apa sih sebenarnya? Tuh gue inget banget tahun 2019, Heeh, sebelum di Pemimpin ID kan gue banyak aktif di Forum Indonesia Muda ya. iya, Terus pas Pemimpin ID itu gue sama Ara ya kan, mhm, mhm, teman kita itu gitu betul, kan. Terus sama Abang Salman dan teman-teman yang lain tuh mhm, mikir gitu kan, kita ngomongin kepemimpinan nih, kita elit loh, gue gituin. Maksudnya gini loh, oke, yang bisa ngomongin kepemimpinan, terus kita nih masyarakat ya terdidik, kuliahan, itu heeh, kan kelompok masyarakat yang nggak semua bisa kuliah di Indonesia. betul, Terus elit, hitungannya itu elit, elit ya, mhm, nggak sampai 10%. Terus gue bilang gini, gimana ya caranya mmm, kalau kita pengen Indonesia lebih baik, kan berarti kita creating more leaders dong. iya, Ya creating pemimpin lebih bagus. Tapi apa yang harus dibenahin? Nah, keluarlah keywordnya, gimana ya caranya kita memperkuat ekosistem kepemimpinan Indonesia. mhm, Kita percaya semua orang adalah pemimpin, maka kita harus bikin cara agar kita bisa memperbaiki ekosistem kepemimpinan. mmm, Gimana caranya semua orang bisa dapat akses belajar yang baik gitu. iya, Nah, waktu itu idenya adalah ya udah kita bikin pemimpin ID simple. Gue inget banget ya awal-awal. Gue bikin kelas-kelas kayak gini dan mmm, di syuting sama teman-teman gue cerita tentang gimana tentang kepemimpinan seterusnya segala macam. mmm, Hanya karena kemudian kan nggak semua orang dan bisa ngeluarin uang untuk ikut kelas kepemimpinan kan. iya, Tapi kalau misal kita, spreading ini ke YouTube, bikin mmm, kelas-kelas gratisan. Gue inget dulu kita bikin program, untuk teman-teman yang penerima beasiswa bidik misi, iya, yang mereka punya kesulitan ekonomi, terus mereka butuh ruang kepemimpinan kan. Kita sengaja ngundang mereka untuk ikut program kita di Pemimpin ID dan seterusnya. Jadi misinya dari awal adalah memang memperkuat ekosistem kepemimpinan.
Karena gini, kalau kita hanya berharap kayak penyelamat Indonesia gitu kan yang Satria lahir Piningit. Satria Piningit yang lahir berapa ratus tahun sekali. Menurut gue itu kan itu omong kosong. Iya. Maksud gue itu kayak sesuatu yang lo berharap sesuatu bakal menyelamatkan lo padahal lo nggak melakukan apa-apa. Jadi ketika bikin Pemimpin ID gue dengan sadar percaya bahwa hasil ini nggak bakal kita dapetin dalam waktu dekat dan maksud gue kita nge-tap in sekarang tapi kita sangat berharap orang yang terkoneksi sama kita dia 10 tahun 20 tahun lagi dia akan ingat oh iya dulu gue pernah ikut kelas Pemimpin ID ketemu Bang Ivan ngomongin ini segala macam masih ada bekasnya itu aja. Yeah. Investasi buat masa depannya Masih Indonesia bermasa juga depan. ya. Exactly dan itu bukan kayak lo bisa ukur tentu ada yang bisa diukur dalam waktu singkat gitu tapi gue ngerasa kayak kalau ngomongin Indonesia itu lo nggak bakal kelebihan inisiatif. Maksudnya kan bilang kok kepemimpinan kan udah banyak lain emang udah banyak ya nggak apa gue tambahin aja Nggak ada salahnya. nggak ada salahnya dan emang selalu banyak itu yang gue senang banget sama semangat kayak sekarang gitu banyak ya, seperti kayak Invipop gitu kan punya concern sama anak muda segala macam. Maksudnya ya justru semakin banyak kayak media-media populer gitu kan media baru komunitas ngomongin pemimpinan ya malah bagus lah. Gue sering ketemu soalnya orang-orang yang merasa wah lahan gue diambil nih gitu. Sering loh ketemu. Iya ada juga yang kayak gue sama-sama ngomongin ABC. Menurut gue itu orang-orang inferior lah. Kayak ngerasa kayak wah gue gak bisa di sini lagi. Menurut gue enggak lah. Kita semua tuh kayak mungkin saling beririsan punya interest yang sama. Tapi kalau kerja barengan kan bisa. Dan selalu kurang lah inisiatif buat negara kita ini. Dan sebanyak itu kok betul, manusianya. Betul. Gak bakal cukup. Tapi kalau ditanya challenge yang paling berat sebagai seorang pemimpin yang pernah lo alamin deh. Momen-momen kayak apa? Diujinya tuh seorang pemimpin. Ini kali ya. Komit dan konsisten dengan apa yang lo pengen lakuin. Oke. Ya simple nih. Gue 3 tahun lalu kan gue mungkin sekitar 3 tahun lalu maju jadi ketua Illunisiko dan kepilih kan. Iya. Ya kan berarti kan gue berkomitmen untuk menjadi ketua ikatan alumni psikologi yang tugasnya ngurusin alumni psikologi. Gak dibayar ya. Ngeluarin uang pastinya kan. Gue waktu itu punya harapan tinggi lah. Pengurus juga banyak yang muda-muda gitu 2010-an segala macam. Gue di era COVID soalnya. Pemilihan di era COVID. Jadi banyak online segala macam. 1,5 tahun tuh melesat kita. Ngerjain apa segala macam kegiatan. Wah ramai walaupun kita COVID segala macam. 1,5 tahun selanjutnya pengurus tuh pada hilang-hilangan. Jarang ketemu. Ya semua banyak tantangan. Udah mulai masuk transisi normal baru kan. Kayak new normal gitu kan segala macam. Terus intinya waktu itu gue ngeranin organisasi mungkin gak lebih dari 5 orang. Ya. Gue tuh udah di titik itu ya. Dan gue sampai ngomong sama istri gue kayak aduh ini worth it gak sih untuk ini maksudnya. Capek banget. Terus kayak uang keluar banyak. Terus kayak disitulah menurut gue kayak value itu bukan yang ingin dicapai. Value itu adalah membuat lo bisa bertahan hidup untuk mencapai sesuatu. Terus gue yakinin ya udah ini kan secara sadar gue mengambil pilihan ini. Gue tahu bahwa pada akhirnya gue gak bisa ngandelin orang lain. Yang bisa diandelin adalah diri lo sendiri kan. Ya udah gue menuntaskan itu. Dan akhirnya menyerahkan pada kepengurusan selanjutnya. Jadi 1,5 tahun selanjutnya dan kayak ya udah simply kayak cuma berlima aja kita ngeranin organisasi. Nah, gue pengen bilang gini artinya gini. Gue bukan berarti kayak keputusan itu salah enggak. Tapi di momen kayak gitu dan gue ngerasa kayak kan kita kalau ngambil pilihan gitu dan kan yang terbayang di imajinasi kita kan yang enak-enaknya doang. Iya enggak Dan? Kadang-kadang kayak gitu gak sih? Iya. Terus lu suka lupa bahwa ada masa gak enaknya. Nah yang gak enak ini yang menurut gue itu harus lo bisa manage dengan baik. Saat dimana lo tadinya semangat tiba-tiba gak semangat. Saat dimana lo punya banyak uang untuk melakukan sesuatu tiba-tiba lo gak ada duit. Nah ketika sesuatu yang ideal lo bisa terus maju gak menuntaskan itu. Nah gue ngerasa latihan terbesar buat gue adalah berusaha menuntaskan apa yang gue mulai. Oke, itu challenge. Itu challenge besar dan terbesar. Kita sebagai pemimpin. Betul, karena banyak orang ngerasa kalau udah ini terus kayak ngerasa ya udahlah gue kayak nggak ini nih gue pindah ke yang lain atau gue nggak ngerjain yang lain. Itu sangat mungkin tuh terjadi. Nah gue ngerasa ujian terbesarnya itu kalau buat gue ya adalah kayak Van lo harus nuntasin apa yang lo udah mulai. Seberapa beratnya itu, seberapa mungkin lo nggak dapet support seperti apapun.
Itu sih kayaknya gue refleks banyak momen-momen yang gue ngerasa itu yang kayak nguatin gue sih. I see. Sekarang lo kerja sama di perusahaan-perusahaan yang lo bikin itu ada anak-anak mudanya gak sih bang? Oh iya, Sejauh apa generational gap-nya? sebenarnya kalau ngelihat profil demografi ya, Hah? menurut gue di company yang sekarang gue kelola sama partner gitu ya, itu ya mostly udah masuk ke, maksudnya yang senior tuh let's say misalnya gue patokan gue sekarang 40 ya. Yang 40 ke atas tuh kalau yang tim inti gue nggak lebih dari 5 orang. Oke. Selebihnya itu 30-an ke bawah. Ke bawah. Jadi anak muda semua lah gitu. Nah, jadi gap generation-nya tuh emang benar-benar kelihatan ada segala macam. Nah, gue bersyukurnya salah satu gue seneng, gue hobi ekskul tadi itu ya. Ekskul di Pemimpin ID di FIM itu tuh justru ngebantu gue. Karena gue selalu berusaha jadi up to date sama Isu-isu terkini. Terus yang lebih penting sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan mereka. Itu kan. Karena kan misalnya gini ya, kita suka bilang, dan kalau menurut gue ya, dan gue ngerasa angkatan 2000 awal tuh suka jadi jembatan. Betul. Karena ke atas bisa catch up, ke bawah juga bisa masih nyambung. Nah makanya kita juga suka jadi jembatan. Yang senior komplain sama, ini gimana nih yang muda-muda nih gak hormat gitu-gitu kan. Terus yang muda juga, Mas Ivan ini kok lama banget sih kerjanya, gak ada ini segala macam. Wah kita kan di tengah-tengah kayak, terus kayak, nah gue jadi lebih punya kesempatan untuk bisa mendengar lebih baik gitu kan, kayak ngasih ruang, oh ya udah kayak gini. Dan emang nyata perbedaan kohort generasi itu ngaruh banget ke performance organisasi, ke bagaimana kayak kepuasan kerja, bahkan engagement sama organisasi. Nah gue bersyukur di sekeliling gue itu banyak yang muda-muda ini, karena dengan begitu gue bisa belajar langsung dari mereka gitu kan, kayak oh kayak gini, oh ternyata decision making prosesnya beda. Kalau kita dulu kayaknya mungkin kita protes atau kita kalau disuruh senior kayak iya aja, mereka tuh bisa enggak. Itu menurut Mas Ivan, menurut saya enggak kayak gitu. Bayangin coba lagi ngomongin strategi kan, lo di debat kayak gitu kayak mungkin kalau yang senior banget dia kayak wah kok ini kurang ajar nih. Tapi menurut gue itu kayak mereka tuh sangat outspoken kan, kayak sangat itu kayak oke, gimana jadi akhirnya. Nah jadi akhirnya itu juga ngaruh ke style leadership. Gue makanya gue sekarang gue maju gitu kan, maju Iluni, terus gue ngerasa kayak ya udahlah, dunia ini masa depan ini milik mereka bukan milik lo. Bener ya. Kan nanti mereka yang akan jalanin. Jadi ketika lo jadi pemimpin dalam konteks apapun, lo tuh harusnya mikirnya adalah nyiapin organisasi itu jadi landasan mereka. Jadi ini bukan tentang kesuksesan gua enggak, ini tentang lo nyiapin infrastruktur ekosistem biar mereka ini yang akan mewarisi organisasi selanjutnya dan jadi legacy yang lebih baik, itu poinnya. Nah, bayangin kalau lo menyadari itu dari awal, itu mempengaruhi banyak hal dalam organisasi, kayak lo memberikan mereka kesempatan lebih banyak jadi leaders. Lo memberikan ruang lebih besar pemaafan akan kesalahan mereka, betul nggak? Lo bayangin kalau terus dikit-dikit lo baperan segala macam, lo nge-cut jalan buat mereka jadi kayak gimana sih ini organisasi, nggak percaya banget sama anak muda segala macam. Itu way different banget kalau lo punya mindset kayak gitu. Gak sedikit sekarang anak-anak muda atau sekarang mungkin Gen Z ya, jadi leader-leader baru nih. Nah kan pasti ada perbedaan style. Ya. Menurut Bang Ivan plus minusnya tuh apa sih anak-anak muda sekarang yang udah pada mulai jadi leader nih? Kita kan milenial adalah new boomer kan, ibaratnya di kantor tuh. Iya. Sekarang lead-leadnya tuh udah banyak. Iya lagi. Nah sekarang tuh banyak leadnya tuh Gen Z kan. Plus minusnya gimana menurut Bang Ivan? Ini bukan minus, tapi menurut gua gini. Kayak yang paling signifikan adalah cara world view kita berbeda. Itu yang akan jadi potensi konflik. Maksud gue gini, kayak contoh, mereka jadi leaders gitu kan. Buat kita tuh misalnya generasi 2000-an awal. Buat milenial aja. Buat milenial. Buat milenial Gak enak nih gue terseparate ya. Aku juga milenial. Milenial ujung lah ya. Misalnya kita ngomong loyalitas deh, Dan. Ya, gue inget banget kalau gue ditanya lo kerja di mana udah berapa lama, gue bilang 2 tahun. Tahu nggak komentar senior apa? Ya elah sebentar banget, 2 tahun. Lo pindah gitu. Lo tanya anak sekarang. 2 tahun lama. Itu maksud gue. Pertama, plus minus pertama adalah cara pandang mereka tentang loyalitas itu berbeda banget. Jadi waktu mereka harus loyal ke siapa dan seterusnya. Terus yang kedua,
Plusnya apa? Ini mendorong inovasi, keterbukaan. Ya, gue senang sama anak muda adalah mereka tuh ngerasa semua bisa diterabas kan. Betul. Sementara yang lebih seniornya kayak nanti dulu, sabar dulu, pelan-pelan. Menurut gue ya susah. Lu kalau mendorong inovasi sama yang senior-senior udah pasti by nature susah. Karena emang bukan kohortnya dan nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu. Banyak kalkulasi Kayak pasti. gitu. Kebanyakan kalkulasi. Nah, that's why gue seneng tuh ada kayak pepatah yang bilang kayak kombinasi kayak kebijaksanaan orang tua dan semangat anak muda. Iya. Gitu. Jadi plus minusnya di situ. Jadi kadang-kadang kita harus dudukin kalau ada problem itu cara pandangnya beda gitu segala macam. Ketika orang bilang masalah isunya di respect dan di attitude gitu. Menurut gue bukan di situ isunya. Di isunya lebih kepada kemudian bagaimana cara berkomunikasinya aja. Respect dia bukan diletakkan di sana. Respect dia diletakkan pada hasil, pada apresiasi dan seterusnya. Kalau gue sekarang ngelihat gitu ya, kalau sama teman-teman yang gabungan kayak kita bikin town hall, ada yang senior, yang junior gitu kan. Yang pertama gue pastikan adalah satu, ada nggak ruang di mana kemudian mereka diapresiasi. Karena apresiasi menjadi currency buat anak muda zaman sekarang. Ya lo kalau kerja misalnya di kantor gitu segala macam, lo ketemu yang lebih junior kan, pertanyaan selalu gini, kok gue nggak diapresiasi sih sama Danu gitu. Kok gue nggak diomongin sih, makasih buat Ivan gitu. Itu matters loh, matters. Tapi kan buat itu apaan sih nih gitu kan. Nah gitu. Nah itu cara pandang yang berbeda. Jadi plus minusnya itu gue embracing kepemimpinan anak muda karena emang dunia masa depan milik mereka. Lu udah harus nyadar generasi milenial ini harus menyiapkan landasan buat mereka maju ke depan. Gitu. Yang kedua, nah tapi apa kelebihannya yang lebih senior itu? Mereka udah lebih banyak referensi tentang bagaimana dunia bekerja. Nah negatifnya bukan negatif, minusnya adalah ini persepsi atas hasil yang cepat dan tidak cepat gitu. Jadi lebih sabar aja. Kan gini, kadang-kadang menurut gue yang side effect yang gak bisa dihindari di dunia saat ini yang serba cepat, ya serba berisik gitu ya, adalah persepsi tentang keberhasilan dicapai pada waktu kapan. Kayak misalnya gini, kita lagi bangun karir segala macam, terus tiba-tiba ada, kok dia udah cepet aja, udah di mana, udah di luar negeri, udah beli Palisade, udah beli Palisade, udah cicil rumah gitu kan, gitu, udah LPDP kemana segala macam. Terus lo yang kayak masih ini mencoba ini gitu, orang-orang pada umumnya ya the commoners ya istilahnya kita gitu kan, kayak kok udah duluan. Nah itu menurut gue yang lumayan struggling karena kita berhadapan sama persepsi kayak sesuatu harus secepat mungkin dan seterusnya. Menurut gue itu sih challenge di organisasi. Karena kenapa persepsi tentang kecepatan, kesabaran gitu kan, kayak tentang apa yang meaningful buat dia dan seterusnya itu banyak pergeseran. Dan menurut gue emang udah saatnya juga banyak geser itu udah itu kayak tuntutan zaman lah menurut gue. Sunatullah udah pasti terjadi. Udah pasti terjadi, nggak bisa dihindari. Oke, nah gue pengen zoom in ke Iluni. Ya bang. Bang Ivan itu aktif terlibat di Iluni UI jadi Head of Communications 3 tahun, habis itu jadi ketua Iluni Psikologi dan masa jabatannya tuh 3 tahun ya. Nah ada gak sih Bang cerita spesifik soal beneficial atau benefit yang lo dapetin dari relasi di Iluni UI ini? Karena gua tuh termasuk orang yang gak terlalu aktif gitu di Iluni. Kalau benefit menurut gue ada 2 ya. Personil pada saat gue jadi pengurus Iluni aktif, itu kan membuat gue ketemu sama banyak orang baru ya, alumni baru, senior baru, stakeholder yang baru. Kayak gue ngurus Iluni, terus kita cari sponsor buat program Iluni, ketemu direksi BUMN, ya kan, nah, itu kan udah jelas gitu. Terus kayak gue kenalan, gue Ivan segala macam. Itu turns out banyak secara personal emang banyak opportunity yang kemudian kayak karena lebih karena kenal gitu, karena kenal. Dan gini, benefit yang udah pasti lo dapetin kalau lo aktif, udah lo orang lain lebih ingat lo. Simple kan? Itu aja, bukan karena lo jago juga, tapi kayak kalau ngurusan ini Ivan yang ngurus ini. Belum tentu gue jago, kebayang gak maksud gue? Dan yang penting cuman ingat aja dulu, pop up dulu. Nah jadi itu benefit yang paling standar. Nah gue ngerasain, gue ngeliat langsung ya, dan kalau gue ngurus Iluni itu kan Iluni UI atau Psiko gitu kan, dia terekspos langsung sama masalah-masalah yang ada. Misalnya lo tahu, jadi misalnya seringkali kita perlu turun langsung ngebantu mahasiswa aktif gitu kan, yang butuh bantuan pendanaan gitu kan. Kita terlibat langsung kayak nyiapin alumni, bikin program persiapan karir, mentoring gitu dan seterusnya gitu kan. Kita tahu juga misalnya beberapa fakultas atau universitas butuh bantuan buat
bikin kegiatan, Iya. dana abadi dan seterusnya, itu direct benefit yang ada. Gue memahami banget bahwa, dan wajar ketika ada orang ngerasa kayak, buat gua apa manfaat apa? Manfaatnya. Iya, karena memang itu adalah level yang masih jadi PR. Oke. Karena berarti apa? Berarti kan kerja kerasnya kurang gitu kan. Memang masih banyak yang perlu jadi PR dan seterusnya. Dan menurut gua mengaku itu nggak apa-apa kok. Gua kalau ditanya gitu gua nggak tersinggung. Karena ketika ada orang menyampaikan hal itu berarti adalah feedback loop yang paling valid bahwa services dari Iluni nggak sampai ke dia, kebayang nggak? Iya. Ya itu nggak apa-apa, berarti oke. Terus gue bisa tanya kan, lo nggak ngerasa gimana? Apa interest lo yang yang menurut lo harusnya bisa difasilitasi oleh Fasilitasi. Iluni ya? Kan tinggal tanya, nggak apa-apa. Nah itu menurut gue jadi sesuatu yang kayak gue ngerasain langsung ya, buat gue personal, latihan kepemimpinannya, benefit lain-lain gitu segala macam. Tapi gue ngerasain langsung kayak organisasi kayak Iluni kalau lo kelola dengan baik ya, dan gitu dia selalu punya peluang, opportunity untuk ngebantuin alumni itu. Intersectionnya banyak kan, mulai dari karir, bisnis gitu kan, sekarang relasi, networking gitu kan. Di luar itu kegiatan komunitas, sosial, homecoming day gitu kan banyak banget sih itu. Gue juga baru sadar sih setelah ngeliat story-story saya Bang Ivan kayak, wih Iluni keren-keren ya. Selama ini gue ngeliatnya yang jelek-jelek yang mulu kayak kebanyakan. Nah, Oke. itu. Ya, Bang Ivan ini kan kali kedua maju di ya. kontestasi Iluni UI Bang. Ya. Sebenarnya motivasi terbesarnya tuh apa sih? Eh, Kan udah 2016 tuh kemarin. ya. Dan udah jadi aktif kepengurus juga ya kan. Iya udah jadi pengurus juga. Kenapa harus jadi ketua gitu? Gue ngerasa kalau nyambungin cerita kita dari awal, gue hidup untuk melakukan ini. Oke. Gue ngerasa gue punya kapasitas, gue punya portofolio, gue punya visi yang bisa diwujudkan di organisasi seperti Iluni UI, non profit, ya kan, orientasinya melayani orang gitu kan. Gue nggak bilang bahwa kandidat lain nggak melayani juga, tapi gue punya confidence gitu ya, dan referensi yang cukup untuk bisa kemudian 2 kali terlibat sebagai pengurus inti organisasi Iluni. Kemudian sepanjang hidup gue banyak merunning beberapa inisiatif non profit yang juga kerjaannya melayani. Gue nggak ada alasan untuk kemudian kayak ketika ada takdir kepemimpinan yang ada di depan mata lu dan lo nggak contribute, ya susah. Nah itulah kenapa kemudian kayak udah gue maju lagi aja. Karena ketika 2016 kan gue maju ya, terus itu kayak gue asik sendiri ya, maksudnya kayak karena kan tuh banyak tokoh-tokoh besar waktu itu, gue inget lah ya, ada Bang Chandra Hamzah, Fahri Hamzah, Muldoko, Bang Arif yang akhirnya menang, ada Valdo gitu kan. Ya gue waktu itu kalau ditanya dan motivasi gue sama teman-teman, gue pengen kontestasi yang lebih baik. Gue pengen conversationnya tentang program, dan gue inget banget kandidat pertama yang ngeluarin program apa yang mau dibawa adalah kita. Nah jadi kita nge-framing conversationnya. Kalau enggak kan cuman profil kayak, wih siapa nih kandidatnya? Dia menteri bukan? Yang lain cuma itu dia pejabat aja gak? yang dibahas. Iya selama menurut gue ya sebelum kontestasi waktu itu adalah kita tuh gak pernah benar-benar ngomongin lu punya tawaran program apa. Gue motivasi gue sama teman-teman, yuk kita tahu logistik kita, sumber daya kita menang susah banget nih. Tapi gak ada salah kita maju driving the conversation about the program itself gitu kan. Nah datanglah momen tahun ini kan. Kan gue maju, terus gue bilang gue gak mau driving conversation, gue mau menang. Gue mau menang. Kenapa? Karena maksudnya latihan kita udah cukup, program kita udah tervalidasi, resource kita udah cukup banyak buat nabungnya kira-kira gitu. Nggak ada lagi yang menurut gue kesempatan yang terbaik untuk kita maju lagi gitu. Dan dengan begini gue lebih bisa punya kayak optics yang lebih luas gitu kan. Oh gini ya caranya gitu. Bisa lebih punya impact dan seterusnya. Oke, nah jabatan ketua itu kan meskipun bukan jabatan politis secara formal, tapi kita tahu kalau jabatan ketua Iluni itu nggak cuma di UI ya, tapi di banyak universitas tuh kental sekali nih dengan nuansa atau unsur politis. Nah, bahkan banyak juga orang yang menjadikan ini batu loncatan buat ke gelanggang politik yang lebih besar gitu. Lu ada niatan ke arah sana nggak sih Bang? Kalau dari gue ya, gue pengen, pertanyaan lo bagus banget. Karena ini banyak juga yang nanya ke gue kan. Gue selalu jawab gini. Pertama, kita harus menormalisasi promoting orang yang perform ketika mengelola organisasi. Maksud gue gini, kalau misalnya ada seseorang yang terpilih jadi ketua organisasi dimanapun, gak harus di Iluni. Kemudian karena dia perform,
dia mendapatkan benefit tambahan dari situ, dia lebih terkenal, dapat exposure, wajar nggak? Menurut gue wajar, dia perform. Dia mendayagunakan semua potensinya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, jadi ketika misalnya ada seorang yang menjadikan ketua Iluni UI sebagai batu loncatan, menurut gua sah-sah aja, asalkan dia perform. Yang ngaco kan adalah kemudian nih orang mati-matian memperebutkan jadi ketua Iluni, udah gitu nggak perform, nggak building relation, malah lebih hancur. Apa yang mau dipromot dari orang ini? Nah itu, kalau gue ditanya, end goal gue adalah public sector leaders dan emang. Oke. Nah, jadi gue kalau ditanya, gue membayangkan puncak karir tertinggi gue gitu, secara profesional dan pengabdian adalah bekerja membantu negara. I see. Nah, gue sekarang belum bisa nyebutin apa karena gue juga nggak tahu jalan kayak gimana. Nah itu juga jalan hidup gue selama ini. Gue nggak pernah punya target kayak harus jadi ini, enggak. Tapi gue tahu bekerja sebaik-baiknya di level gue saat ini. Karena gue tahu kalau gue optimal melayani perform, itu akan ngebawa gue ke level selanjutnya. Dan itu udah rumusan hukum alam lah, sunatullah yang tadi lo bilang gitu. Itu hukum alam kan, pasti akan ke sana. Jadi kalau gue ngerasa kalau gue jadi ketua Iluni UI, abis itu dapat challenge-challenge, gue udah harus siap-siap aja. Karena ini adalah point no return kan. Ketika gue maju, terus gue menang, bahwa kemudian nanti misalnya apakah ada opportunity yang lain, sangat mungkin dan bisa jadi. Tapi bukan itu tujuan gue. Tugas gue sebaik-baiknya adalah nyiapin diri gue, perform di yang sekarang. Dan kalau misalnya ternyata ada situasi calling, nah gue pengen bilang sebenarnya puncak karir yang gue maksud sebenarnya bukan puncak karirnya, tapi calling. Calling gue tuh adalah menjadi public sector leaders gitu. Jadi kalau menjadi ketua Iluni UI menghantarkan gue kepada satu situasi di mana gue mewakafkan diri gue untuk bisa kemudian bekerja ngebantu negara, why not? Kira-kira gitu. Oke, menurut lo menjadikan si jabatan ketua Iluni ini sebagai batu loncatan itu sah-sah aja? Sah-sah aja. Selama si orang ini perform dan asasnya meritokrasi. Meritokrasi, betul. Okay. Menurut gue ini conversation kita yang harus diomongin di kita. Kita suka bilang kayak gini, wah dia tuh ada niatan politis, dia tuh ada ini. Maksud gue itu semua kan tuh asumsi kita ya segala macam. Maksud gue lu berikan orang-orang itu kesempatan bertarung secara adil gitu kan, secara fair gitu kan, koridornya dan dia berintegritas gitu kan. Ya lu kasih kesempatan dia gak perform. Terus misal let's say orang ini gak perform, ya jangan lo promote dong. Menurut gue gitu. Jadi misalnya ada orang misalnya kayak dia menjual dirinya kayak dukung gue segala macam, terus dia dapat jabatan itu kan, kemudian dia gak perform, ya udah buatlah sanksi sosial misalnya untuk orang itu, ya udah gitu. Kalau bilang yang ngapain lo aja kemarin nggak beres kan, simple. Tapi kalau misalnya ada orang dia perform, dia bagus segala macam, terus kemudian bisa ada panggilan yang lebih tinggi buat orang ini dan dia perform, kenapa nggak lo promote? Itu adalah prinsip gue ketika gue di company atau di organisasi. Dan maksud gue gini, kan ini kalau kita isunya misalnya resign atau pindah tempat kan, kan dalam skala yang sederhana kan mirip kan. Misalnya orang dapat jabatan di company kita, dia perform as manager kan, terus ada bilang kayak dia udah perform, terus dia bilang, Mas Ivan gue kayaknya mau cabut segala macam. Gue tanya, gue galikan apa yang mau cari segala macam. Gue selalu bilang ambil, nggak apa-apa. Terus dia bilang, lo nggak sayang Van, lo udah invest sama orang ini, lo nurturing segala macam. Enggak, gue tahu ketika udah saatnya orang itu dapat calling lebih tinggi dan dia pindah tempat sebagai batu loncatan lebih baik, nggak apa-apa. Pertama kita nabung kebaikan buat dia di tempat lain itu, kita nggak pernah tahu ternyata rezeki kita datang dari dia. Gitu maksud gue. Iya, selama si orang ini ibaratnya merit, perform, integritas gitu kan, nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Dan konteksnya dia misalkan ngomongin kerjaan, selagi si orang ini growth-nya itu udah nggak bisa ditampung lagi sama si company, ya lepas aja. Betul. Itu yang maksudnya gue merasa bahwa misalnya ketika ada sekarang 7 kandidat nih banyak kayak 7 kandidat. 7 kandidat Iluni itu banyak banget sekarang. Nah terus gue ngerasa setiap orang punya personal motif masing-masing. Menurut gue itu valid buat versi mereka masing-masing kan, subjective experience mereka. Dan menurut gue ya udah put on the table, lo mau nawarin apa, siarkan kepada publik, biarkan publik menilai dan memilih. Gitu kan. Terus berikan dia kesempatan untuk menjalankan apa yang dia tawarkan. Nah, makanya ada juga tuh kan pertanyaan-pertanyaan sering kalau kayak kandidat segini gitu apa, Van kalau lo nggak kepilih, lo mau apa? Lo mau nggak jadi apa? Ditarik jadi pengurus segala macam. Nah, kalau sekarang gue tanya, gue jawabannya enggak dan. Oke, kenapa enggak? Karena artinya audiens gue gitu sudah memilih bukan gue yang mereka anggap untuk mimpin mereka, kebayang nggak? Oke.
Karena apa? Orang ini masyarakat kan harus mendapatkan hasil dari apa yang dia pilih gitu kan. Nah, menurut gue berikan kesempatan yang terbaik sama orang ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi dia dan aksinya dia. Itu penting, menurut gue ini prinsip nih. Nah, kadang-kadang soalnya kita gini kan, gue maju tapi lo harus jadi ininya ya gitu. Nanti kalau lo kalah gabung gue, berarti lo gak siap jadi pemimpin. Ya lo harusnya menyiapkan diri dari awal. Kalau lo kepilih dan menang, lo tuh harus melakukan apa. Nah, menurut gue ini prinsipal gitu. Nah, gue tahu misalnya ketika gue gak kepilih pun, kita kan sebelum maju ketua iluni bukan orang yang gak ada kerjaan, dan bener gak? Bener. Iya, ini kan cuma sebagian kecil dari apa yang lo lakukan. Betul. Maksud gue itu adalah kayak kita suka melupakan konteks bahwa gue sebelum maju Iluniwi adalah Ivan Ahda yang udah banyak kerjaan juga, punya ada organisasi segala macam, dan gue melakukan apa yang gue lakukan dari dulu. Ini bukan perkara spesial kayak lo ada motif sendiri. Menurut gue enggak, sederhana aja. Gue ngerasa gue kompeten, confident, gue maju melakukan ini. Nggak kepilih ya nggak apa-apa. Tapi lo gak mau ditarik ke dalam barisan pengurus Iluniwi yang baru gitu? Menurut gue gak usah. Karena kenapa? Gue pasti ada prioritas yang lain, dan gue pasti maksudnya berpikir untuk memberikan impact yang lain ya di company, di organisasi segala macam. Tapi biarkan mereka-mereka yang kepilih ini diberikan kesempatan untuk kemudian ya mereka menjalankan apa yang mereka janjikan, dan itu fair enough kan. Nah, menurut gue itu penting. Nah, dan itu menjadi model yang penting, dan gue di luar sistem ya kan, dan gue kan bisa memberikan masukan. Betul. Check and balance-nya terjadi kan. Iya. Gak apa-apa dong misalnya ketika lu waktu itu janji ini, kenapa lu belum melakukan itu, lu sih gak masuk kepengurusan, lu gak bisa nyalain gue lah, kan gue emang udah kalah gitu di luar. Nah itu, dan masyarakat kita itu perlu juga mendapatkan contoh-contoh kayak gitu, kayak hal yang wajar kok. Biasanya kontestasi biasa menang kalah tuh wajar. Ketika kalah nggak terlibat nggak apa-apa juga, bukan berarti lo nggak mau kontribut, wah nggak boleh kayak gitu, lo misleading gitu, fallacy gitu. Itu justru dengan kita menciptakan model kayak gini, kayak kita bisa ngasih dia umpan balik gitu, masukan gitu. Ya, berarti kalau misalkan ikut pilpres terus kalah ditarik jadi menhan ya nggak usah. Nah, nggak usah. Waduh. Oke bang, terakhir. Ya. Kalau bisa di summary finish line seorang Ivan Ahda tuh berarti apa? Finish line. Ya. Finish line ini apa? Dalam arti hidup kali ya, bukan cuma karir gitu. Ya. Calling ya. Mungkin tadi salah satunya si public sector leaders. Gue ngerasa istilahnya life purpose gue adalah kayak giving impact, yang ngasih dampak gitu ya. Kayak puncak pengabdiannya adalah memang bisa membantu di skala yang paling luas, which is levelnya negara gitu. Ya gue nggak tahu juga, misalnya ternyata ada situasi dan momentum membuat gue tuh mengambil amanah besar. Kepala daerah, menteri, kepala instansi negara segala macam, apapun itu ya, gue termasuk yang nggak menutup itu sekarang justru, karena kan hidup tuh evolving ya, Dan. Betul. Jadi gue nggak tahu juga. Contoh deh, ketika ngomongin Iluni UI sekarang, kayaknya 2 bulan lalu gue nggak kepikiran mau jadi maju Iluni UI juga. Kebayang nggak maksud gue? Ini kayak sesuatu yang kayak natural aja. Gue jalan ketemu orang senior, terus teman-teman pada dorong juga, Van coba lo nggak mau mikirin maju, ntar gue pikirin dulu deh segala macam gitu. Gue ngerasa di era sekarang tuh perencanaan tuh jangan sampai ngekerangkeng kita gitu. Visi besar kita akan hidup tuh jauh lebih besar daripada perencanaan. Jadi kalau ditanya end goals gue gitu kan, adalah ya gue mengabdi sama negara sih gitu. Apakah sekarang nggak mengabdi? Ya mengabdi, tapi kan levelnya berbeda dan seterusnya segala macam. Gue nggak tahu perjalanan hidup ini atau decision making prosesnya akan ngelit kemana. Tapi yang gue bisa lakukan adalah selalu menyiapkan diri, latihan terus gitu kan. Kan kayak gue yakin kalau orang tuh udah dikasih ujian, lolos, naik lagi gitu aja. Jadi gue agak ngeri soal kalau disuruh aim apa gitu, tapi gue ngerasa kalau gue nggak worth it ya susah kalau nggak ada jalannya gitu. Oke, Bang Ivan, ada yang mau lu tambahin terakhir? Makasih pastinya, Dan, ngasih space ini buat ngomong. Maksud gue really exciting ya, maksudnya karena conversationnya tuh buat gue banyak refleksi juga gitu. Gue pengen menggunakan kesempatan ini untuk kayak ngasih spirit kenapa gue maju adalah salah satu yang kita coba kuatin tuh, gue membawa aspirasi The Commoners gitu. The Commoners gitu ya, alumni biasa pada umumnya gitu. Mas-mas biasa, Mbak biasa, yang kita struggling nyari kerja dari awal sebagai alumni, yang kita juga bingung pada saat ditanya kerjaan pertama kita apa gitu kan. Mau apply beasiswa IP gue pas-pasan gitu kan, mau
mau nikahin anak orang gitu kan, tapi nabungnya belum cukup gitu kan. Nah, tapi spirit the commoners ini itu kalau dijadiin satu, kita bareng-bareng, itu jadi kayak kekuatan kolektif yang dahsyat gitu. Nah, gue pengen menjadikan momentum ini gue maju Iluni gitu sama proses yang sekarang tuh pengen bilang bahwa buat lo yang semua sedang lagi berjuang, lo gak sendirian gitu. Terus let's find out apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Ada yang udah jelas kelihatan mau kita lakukan apa, tapi sebagian besar gue yakin belum jelas. Dan gak apa-apa, gue selalu percaya bahwa masa depan tuh kayak emerging gitu loh. Kayak sesuatu yang kayak kita akan usahakan bersama. Jadi thank you very much dan teman-teman makasih banyak kesempatannya. Mudah-mudahan niat baik, obrolan baik yang kita omongin di sini tuh jadi kejadian. Amin. Dan kalaupun enggak, menurut gue insya Allah ada yang lain bisa menjalankan itu. Ya. Dan kita akan melanjutkan hidup seperti biasanya gitu kan. Dan akan mencari capaian-capaian yang lain kira-kira gitu. Thank you Bang Ivan. Thank you Dan. Good luck buat pemilihan ketua Iluninya. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.